Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan, kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali. Yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji. Semuanya punya waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksananya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah, semua itu membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, antara lain sebagai terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat di atas pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara Islamiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilakan oleh Allah untuk menjelajahi di luar angkasa, asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana sekarang ini, dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. Kemajuan yang telah diperoleh oleh bangsa-bangsa yang maju atau bangsa barat dalam bidang ilmu pengetahuan sains dan teknologi di abad modern ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad pertengahan. Atau dengan kata lain, ilmuwan muslim banyak memberikan sumbangan kepada ilmuwan barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yatin pada tahun 1997 dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam. Kemajuan Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Hal ini diakui oleh sebagian mereka. Sains dan teknologi, baik itu yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun oleh ilmuwan barat pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu, dan ini termasuk bagian dari kemujizatan Al-Quran. Konsep ipteks dalam Islam sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan dan atau bahkan bertentangan dengan ipteks yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun, pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritual yang hakiki. Menurut Harun Nasution, tidak tepat anggapannya yang mengatakan bahwa semua ajaran agama bersifat mutlak, benar, dan kekal. Di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut, benar, dan kekal itu terdapat ajaran-ajaran yang bersifat relatif dan nisbi, yaitu yang dapat berubah dan boleh diubah. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, memang terdapat dua kelompok ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran dan penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar itu. Harun, tahun 1995. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan karakteristik khusus untuk tiap ciptaan itu sendiri. Sebagai contoh, air diciptakan oleh Allah dalam bentuk cair mendidih bila dipanaskan 100 Celcius.
pada tekanan udara normal yang menjadi es bila didinginkan sampai 0 Celcius. Ciri-ciri seperti itu sudah lekat pada air sejak air itu diciptakan oleh Allah, dan manusia secara bertahap memahami ciri-ciri tersebut. Karakteristik yang melekat pada suatu ciptaan itulah yang dinamakan sunnatullah. Dari Al-Quran dapat diketahui banyak sekali ayat yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam semesta, mengkaji dan meneliti ciptaan Allah. Menurut Fuad Amsari tahun 1995. Disinilah sesungguhnya hakikat iptek dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bijaksana telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian, seperti kasus mukjizat para rasul. Manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuan mampu menangkap dan mengembangkan potensi itu, sehingga teknologi ilahiyah yang tersendat ditransformasikan menjadi teknologi manusia yang imanen. Menurut Imam Mustafa, melihat banyaknya jenis bentuk teknologi dalam menyikapi perkembangan zaman, yang mana kebutuhan masa kini tentu saja lebih kompleks sifatnya dibandingkan dengan kebutuhan pada awal Islam. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaannya. Amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu, identik dengan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan teknologi yang dikombinasikan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal yang baik, bukan kerusakan alam. Jadi, 3 unsur utama yang harus ada dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka dari itu tidak ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal. Tidak ada artinya ilmu kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Itu bahkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar. Yang ketiga, keutamaan orang beriman dan berilmu. Dalam Islam, ilmu mempunyai kedudukan khusus dan sangat penting. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu. Selain itu, diperkuat dengan hadis-hadis yang memperkuat penjelasan di dalam Al-Quran. Islam sangat menekan umatnya untuk terus menuntut ilmu. Sudah bisa dipastikan, dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam potongan ayat di atas sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat seseorang yang berilmu. Orang berilmu akan memiliki kelebihan sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu akan lebih dekat dengan Nabi. Menuntut ilmu tidak memiliki batasan. Dengan menuntut ilmu juga akan membuat manusia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia sudah sadar, maka akan timbul rasa takut saat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menuntut dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan pahala yang mengalir terus. Yang ketiga, agar tidak terlaknat. Yang keempat, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kelima, mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam, bagi orang berilmu, makin tinggi ilmunya semakin tawadu atau tidak sombong. Yang ketujuh,
Orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya, maka semakin pandai daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedelapan, meningkatkan ketaatan kepada Allah, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, barang siapa taat kepada Allah SWT dengan ilmu, maka bermanfaatlah bagi dirinya. Yang kesembilan, menjaga diri dari hal buruk, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, barang siapa tiada menjaga dirinya, maka tak bergunalah ilmunya. Yang ke-10, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada ibadah sunnah. Yang ke-11, memperhalus perasaan dan menyuburkan kebijaksanaan, sebagaimana Al-Imam Ghazali berkata, menuntut ilmu bukan hanya mengisi otak dan pikiran, tetapi juga untuk memperhalus perasaan dan menyuburkan kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Kartika Sari, NIM 2015-107010. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang ilmuwan muslim mempunyai tanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya. Dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmunya, dalam hal apa ia berbuat, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan dalam hal apa ia membelanjakannya, serta tentang fisiknya, dalam hal apa ia mempergunakannya. Berikut 7 tanggung jawab ilmuwan terhadap alam. Yang pertama, memelihara lingkungan. Manusia diberi akal pikiran dan nafsu, di mana tidak diberikan kepada makhluk hidup lainnya. Dengan bekal akal pikiran itulah Allah memberikan mandat sebagai khalifah di bumi agar mengurusi atau mempergunakan dan memelihara alam ini sebaik-baiknya. Para ilmuwan mempunyai tugas penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain sebagai upaya pencapaian misi lingkungan, yaitu mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan, dilihat dari segi ibadah, tentunya orang-orang yang berilmu juga punya nilai lebih. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kerusakan alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, alih fungsi hutan, pencemaran lingkungan, polusi, dan sebagainya, sebagai bentuk kiamat kecil, tentunya bisa diminimalisir dengan memanfaatkan dan menerapkan iptek. Yang kedua yaitu membuktikan isi atau ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, ilmuwan juga dituntut untuk bisa menjawab dan membuktikan suatu ilmu yang dasarnya berasal dari firman Allah, yaitu Al-Quran, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang sudah tertulis dalam kitab tersebut memang benar adanya, menjadi pedoman bagi umat manusia dan tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Segala yang telah kita saksikan, rasakan, dan alami sejauh ini menunjukkan kepada kita tentang fakta yang nyata bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi tentang informasi yang telah terbukti benar dan memberikan fakta-fakta yang tak seorang pun mampu menentangnya. Tentunya hal ini menjadi bukti yang nyata bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatu dan Sang Maha Kuasa yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang ketiga yaitu menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dan selaras dengan alam sekitar. Menurut Profesor Sayyid Ilosenar, dengan pandangan barat tentang manusia sebagai pengusaha tunggal atau tanpa kehadiran Tuhan, telah menjadikan manusia sewenang-wenang dalam memperlakukan alam. Keserakahan dan kerakusan mereka telah menghancurkan keseimbangan dan keselarasan alam. Hal di atas sangat berbeda dengan pandangan Islam tentang. Yang keempat yaitu memakmurkan alam, mengelola sumber daya alam dengan iptek untuk kesejahteraan.
Dalam mengelola alam, sudah seharusnya kita tidak hanya meminta dari alam saja, namun sebaiknya kita juga harus memberi kepada alam. Misalnya, meregenerasi tanah dengan memanfaatkan iptek, misalnya dengan dibajak menggunakan traktor, mengelola potensi sumber daya alam yang ada dengan menggandeng masyarakat sekitar sehingga tercipta kesejahteraan. Pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek agar berkelanjutan dan ramah lingkungan. Iptek berperan penting dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan untuk terus menjalankan fungsinya dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dengan penerapan teknologi, pemanfaatan limbah dapat ditingkatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi, baik produk kayu, bioenergi, bahan pendukung industri, dan produk strategis lainnya. Yang kelima yaitu menerapkan ilmunya dalam mengeksploitasi alam dan lingkungan dengan teknologi terkini. Ramah lingkungan tanpa merusak alam dan dengan bijak. Bagi seorang muslim, menyelamatkan lingkungan hidup adalah merupakan perintah agamanya. Tidak hanya sekedar mencari legitimasi agama atas isu-isu lingkungan hidup yang semakin keras dendangnya. Karena dengan lingkungan yang sehatlah, seorang dapat melangsungkan ibadah dan menjadikan alam sebagai media pengenal. Dan berikut kami tampilkan video iptek dalam Islam. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua macam. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Definisi iptek sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu yang sangat berkaitan dengan teknologi. Dalam sudut pandang filsafat ilmu dengan pengetahuan sangat berbeda maknanya. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasikan, disistemasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif, serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah apa saja yang diketahui oleh manusia baik melalui panca indera, intuisi, pengalaman maupun firasat. Jadi, ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar serta diterima oleh akal. Dan di antara kaum Musa itu terdapat satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Mempelajari Al-Quran merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap kaum muslim. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat muslim tentu menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak jenis Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran digital. Dengan adanya Al-Quran digital, maka dapat mempermudah umat muslim untuk membaca Al-Quran yang lebih cepat, mudah, dan lebih praktis. Berikut ini adalah kelebihan dari Al-Quran sendiri adalah: yang pertama, bisa didengarkan di mana saja. Dengan lantunan ayat suci yang bisa didengarkan di mana saja, kita pun bisa selalu dekat dan mengingat terus asma Allah yang dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah praktis untuk dibawa. Salah satu alasan yang membuat Al-Quran digital sangat diminati saat ini adalah dalam segi kepraktisan yang dimilikinya. Ditambah dengan mudahnya Al-Quran digital dijumpai saat ini, baik itu yang berbayar ataupun melalui Al-Quran digital free download. Yang ketiga ialah lebih mudah dipahami. Al-Quran digital yang sekarang beredar sudah banyak yang dilengkapi dengan terjemahan dalam berbagai bahasa.
Ini tentunya akan semakin memudahkan kita untuk memahami makna dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Dengan memahami isi dan makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran, keimanan kita pun akan semakin meningkat karenanya. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Adapun kelebihan dari Al-Quran sekarang adalah kekurangan dalam Al-Quran digital. Di antaranya adalah 1. Dengan adanya Al-Quran digital, umat muslim akan semakin jarang menggunakan Al-Quran yang berbentuk buku. Yang kedua adalah Al-Quran digital isinya belum tentu benar, karena bisa jadi ada faktor kesalahan dari manusia itu sendiri yang membuatnya. Yang ketiga adalah dengan terus-menerusnya menggunakan media digital sebagai sarana membaca Al-Quran dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada bagian penglihatan, karena sinar radiasi yang dipancarkan oleh handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu adalah orang-orang yang benar? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.